Saya Taufik Maulana, mahasiswa D4 LKJMD Institut Teknologi Bandung. Ini adalah video ke-7 ya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang penggunaan array, variabel array di C++ di sini. Jadi apa itu variabel array? Jadi variabel array itu adalah variabel yang dapat menyimpan beberapa nilai di dalam satu buah variabel di sini. Nah, dalam array itu juga terdapat beberapa jenis, yaitu ada yang satu dimensi dan ada yang multidimensi. Nah, seperti apa perbedaannya? Kita akan langsung masuk ke source code. Sini saya sudah siapkan satu buah project. Nah, ini project lanjutan ya, kita gunakan project yang ada. Nah, kita langsung inisialisasi atau deklarasi variabel array. Dan bagaimana itu cara mendeklarasikannya? Nah, kita misalkan akan membuat suatu variabel array bertipe integer, maka kita ketikkan tipe datanya integer, namanya misalkan AR, kemudian kita berikan siku seperti ini, kurung siku. Nah, di dalamnya kita masukkan sejumlah angka sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita membutuhkan variabel array yang mampu menyimpan 5 buah angka dalam satu variabel ini. Nah, maka penulisannya seperti ini. Nah, kemudian bagaimanakah cara inisialisasinya? Nah, jadi untuk inisialisasinya kita dapat menggunakan indeks yang ada di dalamnya. Untuk array, indeksnya itu dimulai dari 0. Jadi jika terdapat 5, di sini kita lihat ada 5 buah blok array di dalamnya, maka hitungannya dimulai dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3 dan sampai 4. Karena dimulai dari 0, maka jika terdapat 5 buah array, maka hitungannya dari 0 sampai 4. Nah, untuk inisialisasinya kita dapat menggunakan satu persatu seperti ini. AR 0 sama dengan 1 misalkan. AR 1 sama dengan 2 seperti ini. Dapat kita lanjutkan. AR 3 sama dengan AR 2 ya, AR 2 sama dengan 3. AR 3 sama dengan 4 dan AR 4 sama dengan 5. Nah, seperti ini adalah contoh inisialisasi array untuk tiap indeks satu persatu ya di sini. Nah, untuk melihatnya kita dapat cout misalkan seperti ini. Kita akan tampilkan nilai yang ke 0 and line seperti ini. Nah, kita akan tampilkan semuanya. Untuk menampilkannya kita sama memanggilnya, indeksnya dimulai dari 0 seperti ini. Nah, kita akan coba run. Ya, ini dia hasilnya. Kita lihat di sini ada nilai yang kita inisialisasikan ke setiap indeks array ini, 1 2 3 4 5. Kita tampilkan kembali 1 2 3 4 5. Nah, jadi dalam program ini kita dapat menggunakan satu buah variabel dengan nama AR ini untuk menyimpan 5 angka sekaligus di sini. Sehingga kita harus memanfaatkan indeksnya atau menggunakan indeks untuk menentukan alamat di memorinya seperti ini, untuk diinisialisasikan dan dipanggil. Nah, oke. Nah, untuk inisialisasi sebenarnya ada cara yang lebih mudah, yaitu kita dapat langsung memasukkan nilai AR ini ke dalam susunan array. Kita langsung sini. Untuk melakukannya kita dapat menggunakan inisialisasi seperti biasa, yaitu sama dengan, dan menggunakan tanda kurawal seperti ini. Kemudian kita isikan nilainya 1, 2,
3, 4, 5 dengan dibagi menggunakan koma. Jadi setiap koma ini menandakan indeks yang berbeda, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 seperti itu. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya sama seperti tadi ya, menampilkan nilai 1, 2, 3, 4, 5, akan tapi penulisannya di sini akan lebih simpel ya, atau lebih mudah. Nah, seperti ini. Dia juga 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat suatu array yang dimensinya melebihi dari 1. Kalau kita lihat di sini kita hanya melihat satu buah dimensi, yaitu nilai di sini ya. Nah, untuk yang 2 dimensi kita akan membuat yang 2 dimensi. Misalkan di sini kita berikan kurung siku lagi sebanyak 2. Nah, ini artinya terdapat 2 buah dimensi, yaitu dimensi pertama dan dimensi kedua di sini. Dalam array ini dapat diartikan setiap indeks di nilai 2 ini, satu indeksnya akan menyimpan 5 buah blok array. Begitupun di indeks selanjutnya, maka setiap indeks di nilai 2 ini akan memiliki 5 buah indeks di bawahnya, seperti itu. Nah, untuk inisialisasinya sama seperti tadi. Jika ingin menggunakan kurawal, maka kita harus membuat kurawal lainnya seperti ini. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang kedua 10, 11, 12, 13, 14 seperti ini. Nah, jadi di sini dapat dilihat ada 2 buah indeks atau 2 buah indeks yang memiliki sub indeks di dalamnya. Nah, seperti ini. Satu buah indeks memiliki 5 variabel atau 5 nilai di dalamnya. Seperti ini. Dan untuk memanggilannya, kita panggil dulu indeks yang pertama. Misalkan di sini ada 2, berarti 0 dan 1. Kita panggil 0 dan kita lihat di sininya indeks keberapa. Misalkan indeks ke 1. Di sini 0 lagi. Ini indeks kedua. Misalnya ini 1. Ini juga 1. Kita akan mencoba dengan 2, masing-masing 2, 3. Ini adalah contoh pemanggilannya. Jadi kita panggil dimensi pertamanya, kemudian dimensi keduanya kita panggil. Kita akan run. Nah, ini dia. Yang pertama kita akan mendapatkan nilai 2 dan 3 yang merupakan pendefinisian di indeks pertama pada dimensi pertama, yaitu nilainya 1 dan 2. Nah, karena kita memanggilnya 1, maka dia memanggil indeks yang ke-1 dan indeks yang kedua, seperti itu. Nah, sedangkan 13, 14 ini didapatkan dari indeks ke-1 atau dimensi pertama pada indeks pertama dengan nilai ke-3 dan 4, 13 dan 14 di sini. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah sedikit tentang array. Jadi array itu adalah suatu variabel yang dapat menyimpan beberapa nilai sekaligus di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya itu saya akan mencoba menjelaskan tentang struct. Nah, struct ini juga masih seperti array, akan tetapi dia dapat menyimpan beberapa tipe data sekaligus gitu. Jadi tidak hanya satu buah tipe data, tapi beberapa tipe data sekaligus. Nah, oke, untuk melihatnya kita akan buat lagi suatu program. Kita hapus. Nah, untuk penulisannya
Struct dapat dituliskan seperti ini. Jadi kita buat struct, kemudian kita beri nama structnya, misalkan struct mahasiswa. Kita buat buka kurung dan tutup kurung seperti ini. Kita tab. Nah, kemudian kita isi di dalamnya dengan beberapa variabel dengan beberapa tipe data yang berbeda. Misalkan kita buatkan integer umur, kemudian ada char array yang di sini kita bisa nama dengan nilai maksimal 50 array, dan terakhir kita akan membuat variabel float ya, misalkan ini untuk IPK. Nah, seperti ini adalah contoh penulisannya, dan kita akhiri dengan titik koma. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Jadi untuk menggunakannya kita akan membuat suatu variabel dengan tipe struct mahasiswa. Caranya ketikkan mahasiswa, kemudian diikuti dengan nama variabel yang diinginkan, misalkan MHS titik koma. Nah, seperti ini. Untuk mengisi nilai ke dalam MHS ini, kita dapat menggunakan tanda titik ya, untuk mengakses nilainya. Misalkan kita ingin memasukkan umur, kita ketikkan MHS titik umur. Nah, seperti ini. Kita bisa masukkan 20, dan MHS titik nama. Untuk nama karena tipenya char nama seperti ini. Misalkan kita masukkan Taufik, koma. Karena ini string ya, jadi saya harus menggunakan string copy. Saya akan membuat bantuan dari fungsi string. Menggunakan strcopy. Taufik seperti ini. Nah, kemudian IPK, misalkan kita panggil mhs.ipk, kita berikan 3,50. Nah, ini adalah contoh inisialisasinya untuk MHS umur. Jadi kita akan menggunakan titik untuk mengakses setiap variabel yang ada di dalam struct mahasiswa ini. Untuk hal ini sudah diinisialisasikan atau dideklarasikan ke variabel MHS di sini. Nah, kita akan lihat hasilnya. Kita cout, misalkan nama, kita ketikkan MHS titik nama seperti ini, inline, kemudian cout lagi, misalkan umur, MHS.umur, nah, kita tampilkan IPK, MHS.ipk inline. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh penggunaan struct mahasiswa ya. Kita akan run. Nah, seperti ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Kita lihat, ini adalah hasil inisialisasi dari setiap variabel yang ada di dalam struct ini. Yang pertama itu bertipe integer, ada tipe
karakter array char, dan IPK seperti ini. Jadi untuk setiap struct itu dapat diberikan beberapa tipe data sekaligus di sini. Nah, untuk inisialisasi struct kita dapat juga melakukannya secara langsung pada pendefinisian atau pembuatan struct di atasnya. Misalkan kita akan mendeklarasikan variabel MHS sebagai struct mahasiswa, maka kita dapat langsung melakukannya di satu baris perintah ini. Kita ketikkan MHS di belakangnya seperti ini, maka dia akan secara otomatis MHS ini merupakan variabel bertipe struct mahasiswa. Nah, hasilnya akan sama seperti tadi. Nah, itu adalah sekelas tentang struct. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan GUI di C++, ya, bagaimana cara membuat aplikasi berbasis GUI, karena selama ini kita membuat hanya di aplikasi secara konsol ya, text based. Nah, nanti kita akan belajar tentang GUI. Cukup di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.